yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ujang Surahman dari Pondok Pesantren Manunjaya Tasikmalaya. Kepada Bapak Kiai dengan hormat kami persilahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, la ilaha illallah, la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-mukarramun, para alim ulama wal ju'ama, para kiai, para ajengan, para ustad, para sepuh anu dipisepuh, bil khusus sesepuh Pondok Pesantren Darul Ulum yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Jajaran para kiai dari Hamidah, kewanitaan, FSMT, ibu-ibu jemaah Majlis Taklim rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, oi, semangat. Sudah makan? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sebelum saya berbicara tentang Isra Mi'raj, kita lihat tema dulu. Dengan Isra Mi'raj kita perkuat berkhidmat dan berdaulat. Ada keyword dari kalimah ini, yakni kata berkhidmat.
Jika kita berbicara tentang berkhidmat, maka kita akan teringat akan satu sosok yang punya gelar sebagai khadimur Rasulillah, orang yang paling berkhidmat kepada Kangjeng Rasul. Siapa dia, Bu? Bu, orang yang paling berkhidmat kepada Rasul mendapat gelar khadimur Rasulillah. Siapa, Bu? Siapa? Awas ya hawa midak bisa ngajawab. Saha, Bu? Dulu itu cek ieu hamidah saha euy? Khadimur Rasulillah saha? Ya Rasul. Khadimur Rasulillah itu tiada lain tiada bukan namanya Anas bin Malik. Jika kita lihat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ketika meriwayatkan hadis an khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Tepati Rasul bade tuang kecuali Anas bin Malik anu nyiapkeun tuangeunana. Tidak semata-mata Rasul mau mandi kecuali Anas yang menyiapkan airnya. Tidak semata-mata Rasul mau minum kecuali Anas yang memberikannya dengan penuh ketakdiman. Dihuda di pesantren ada yang namanya grup kar. Kalau orang Jawa bilang dalem, santri yang tugasnya berkhidmat kepada kiai. Kiai mau makan dia masak, kiai mau minum dia siapkan, kiai mau mandi dia persiapkan segalanya. Maka Anas bin Malik dengan pengabdiannya kepada gurunya yakni Rasul, maka Anas bin Malik oleh Allah diberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada sabianti Anas bin Malik. Lamun ayeuna para santri ya di Darul Ulum hayang siga Anas bin Malik ka guru teh kudu geten, kudu daek khidmah. Santri wungkul ajengan alumni sarua. Al-Maghfurlah Mbah Kiai Maimun Jubair pernah mengatakan, sesungguhnya ujian seorang santri itu bukan hanya manakala dia menjadi santri, tetapi justru ketika sudah menjadi alumni. Aya khidmahna teu ka alma mater. Ieu mau dipenta geser ge ngirung euy. Dipenta geser segala dibaca jauh tidak ngahidmah. Oleh Allah Anas bin Malik diberikan 5 keistimewaan. Mana hiji? Anas bin Malik ku Allah dipaparin yuswa anu panjang usianya. Berapa tahun? Sampai 144 tahun. Dugi ka waktu terjadi tragedi Karbala ketika mastaka Sayyidah Husain cucu Rasul dipanggal oleh Yazid bin Muawiyah, diacung-acung dina tongkat ku si kehed Yazid. Saat itu hanya 2 sahabat yang masih hidup, satu Al-Arqam bin Al-Arqam dan yang kedua adalah Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik dengan berlinang air mata berkata kepada Yazid bin Muawiyah, wahai Yazid, demi Allah aku pernah lihat kepala itu diciumi oleh Rasul, dirangkul oleh Rasul. Sungguh laknat wahai Yazid apa yang kau perbuat kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 keistimewaan nu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Anas bin Malik. Nyaeta Anas bin Malik dipaparin putra putri yang banyak. Sabaraha hiji budakna Anas bin Malik? 120 hiji. Aya di dieu nu boga budak 120 hiji. 20 aya. 2 biji aya. 121. Dan yang ketiga
119 dari putranya yang berjumlah 121 oleh Allah dijadikan hafidul Quran, orang-orang yang tertalar khatam hafid Al-Quran. Boga ibu budak nu katalar Quran, boga enta hayang kudu hayang. Bagaimana dalam hadis disebutkan ketika kita memiliki anak yang hafid Quran persis seperti anak-anak ibu barusan yang tampil di sini, walaupun hanya baru membaca mengkhatamkan surat An-Naba, janji di Rasul di akhirat dia akan pasangkan mahkota terindah di dalam kepala ibu dan bapaknya. Tak sing hayang boga anak masan trem, sing hayang boga anak katalar Quran. Opat Anas bin Malik tadi anaknya 121. Kira-kira lamun anakna 120 hiji, Anas bin Malik pamajikanna hiji atau leuwih ti hiji? Lebih dari satu. Waaskeun lamun hiji anakan 120 hiji. Meureun gudawang mah siga terowongan Mina boah. Cacak-cacak 7 geus kieu, komo 120 hiji. Berarti Anas bin Malik ini banyak istrinya alias berpoligami. Naon dia berarti Anas bin Malik teh beunghar. Punten aya para hamidah. Nah, sebab hanya 4 golongan pria yang boleh berpoligami. Di luar 4 golongan pria tidak boleh berpoligami. Degekeun cenah cek si ibu. Mana hece? Yang boleh berpoligami adalah para kiai. Surat langsung pamajib salah kina kiai. Kenapa? Karena kalau kiai sayang dengan genetik keulamaan, sayang dengan genetik kesolehan, supaya terus umat-umat Muhammad menjadi umat-umat yang solih dan solihah. Hiji. 2, yang boleh berpoligami adalah para penguasa. Nah, lebar ku kakuasaan lamun teu diturunkeun ka anak jeung turunan. 3, yang boleh berpoligami adalah laki-laki yang kaya. Nah, ya kalau suaminya kismin, kalau suaminya gak punya apa-apa, satu aja sulit, apalagi lebih. Halo Bandung, ibu kota Priangan, Boro nyandung, hiji oge teu kaparapan. 4, yang boleh berpoligami adalah orang gila. Jadi lamun salaki ibu kiai lain, penguasa lain, beunghar hanteu tiba-tiba hayang nyandung, berarti salaki ibu teh ODGJ. Kayak cenah Ari Aujet teu nyandung, moal uing mah moal nyandung. Naon sababna? Uing mah nikahna mun Sayyidina Ali mah ka Siti Fatimah moal nyandung. Tapi lamun Siti Fatimah geus maot mah Sayyidina Ali teh nyandung. Jadi aya jelema nu jadi wali teh ku nyandung, aya nu teu nyandung. Jadi Sayyidina Ali mah keur teu nyandung jadi wali sabab nikah ka putri Rasul. Geus teu aya Siti Fatimah nyandung jadi wali deui kupeda naon? Nyandungna gitu. 5, Anas bin Malik oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan apa? Yaitu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis
hanya kalah dari Abu Hurairah saja. 5 keistimewaan nu diberikan ku Allah untuk orang-orang yang senantiasa berkhidmah kepada alma mater, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada alim ulama. Tak lamun kahirupan seuseut-seuat sababaraha puluh tahun mungkin eueuh pisan perkembangan. Kade bisi boga dosa ti guru, bisi aya masalah jeung guru. Na'udzubillahi min dzalik. 5 keistimewaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berkhidmah. Tong tebih-tebih contohna pangersa kesepuhan di dieu Kiai Haji Suhaimi Hasan. Bagaimana beliau berkhidmat kepada uwa ajengan. Bagaimana beliau takdiman wa takriman kepada uwa ajengan. Dugi kagaduh gelar kesayangan Mama Eces. Dan kita lihat dan saksikan anak-anaknya banyak, hartanya melimpah, pesantrennya di mana-mana, insya Allah solih dan solihah, umurnya pun dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, berbicara tentang Isra Mi'raj, jika kita melihat sejarah perkembangan Islam, maka ada satu peristiwa yang fantastis, bombastis, dahsyat dan fenomenal. Nama Isra Mi'raj. Tentu Isra Mi'raj ini memiliki latar belakang. Tentu Isra Mi'raj ini memiliki motivasi. Apa salah satu di antara latar belakang Isra Mi'raj? Tiada lain dan tiada bukan Allah rek ngahibur Kangjeng Rasul. Dihibur Rasul teh. Kunaon dihibur? Sedih. Kadang-kadang kita juga kan suka liburan kalau habis sedih. Kalau anak-anak habis ujian biasanya langsung liburan ya. Tapi kita mah liburannya salah. Mau liburan pinjam uang karena gak punya buat ongkos. Mau kemana? Mau wisata, naik bis ke sana. Wah, pinjam uang. Mau berangkat, minum Amtimo. Sepanjang perjalanan sampai pulang lagi tidur. Bangun-bangun sudah ada di rumah, tiba-tiba ada yang nagih. Teu kabagean liburan nanti. Ongkoh yang liburan tapi ngahakan Antimo. Jadi teu katempo endah nanti. Kenapa Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihibur? Karena tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan, tahun kepedihan, tahun keprihatinan. Kenapa? 1. Dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian, selama 3 tahun Bani Hasyim dan Bani Muthalib, entah itu yang sudah beriman kepada Rasul ataupun yang belum beriman kepada Rasul, semuanya diembargo ekonomi, diboikot ekonomi, ditempatkan di suatu tempat yang namanya Si'ib Abdul Muthalib. Hiji lembah ngaranna Si'ib Abdul Muthalib. Ngan ayah hiji tah Bani Hasyim jeung Banu Muthalib anu teu milu ka boikot, nu teu milu ka embargo nyaeta si Kehed Abu Lahab. Ongkoh manehna Banu Hasyim, ongkoh manehna Banu Muthalib, tetapi tidak masuk orang yang diboikot secara ekonomi. Kumaha diboikot ekonomi? Orang-orang Quraisy begitu gerah melihat perkembangan Muhammad, ingin membunuh Muhammad, tetapi selalu ada benteng yang bernama Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Akhirnya Bani Hasyim jeung Bani Muthalib nanu diboikot, teu meunang ditulungan, teu meunang ditikahkeun, teu meunang jual beli dengan orang-orang Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Nyieun perjanjian orang Quraisy ditulis dina kertas, eta kertas digantungkeun dina panto Ka'bah. Tidak boleh ada satu orang Quraisy yang melanggar perjanjian itu. Dugikeun ka ibu bapak, Kangjeng Rasul mewah Bani Hasyim, Bani Muthalib yang lainnya makan dadaunan.
sebab tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Lamun aya pedagang di luar negeri datang ke Mekah, Abu Lahab gura-giru nyegat, cek si kehed Abu Lahab, wahai para pedagang, jangan sekali-kali engkau menjual kepada Hasyim, kepada Muthalib, kecuali harganya dinaikkan 2 kali lipat atau bahkan lebih, sehingga ashab Muhammad tidak bisa membeli barang itu. Beak kalaparan. Budak careurik kahausan, awewe bararegung kagaringan, lalaki nyakitu kene ngeluh sedih lapar. Tetapi baru setelah 3 tahun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan menyebutkan bahwa sohifah yang digantungkan di pintu Ka'bah telah diserang oleh pasukan rayap. Beak digegelan eta kertas. Wawartos ka Abi Thalib paman. Alhamdulillah kenging berita baik dari Allah. Katanya lembaran yang digantungkan di Ka'bah telah dimakan oleh pasukan rayap. Dibuka ku sararea dengan mata terfokus tertuju kepada tulisan itu. Ternyata ketika mereka buka, betul saja semua kalimat-kalimatnya telah terhapus, kecuali hanya 1 kalimat yang tersisa, yaitu kalimat Allah. 2. Kenapa tahun itu disebut dengan Amul Huzni? Kenapa tahun itu disebut dengan tahun keprihatinan? Sebab Rasul ditinggalkan wafat oleh paman terkasihnya bernama Abi Thalib. Seorang paman yang senantiasa menjaga beliau bagaikan anak sendiri. Dari mulai usia Rasul 8 tahun, dikukut ku pamannya sepeninggal kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Diperhatikan benar oleh Abi Thalib, bahkan seluruh kebutuhan Muhammad selalu lebih diprioritaskan daripada kebutuhan anak-anaknya sendiri. Geten Abi Thalib. Bahkan jika ada orang-orang kafir Quraisy yang mencoba mengharubiru Muhammad, yang mencoba mengganggu Muhammad, yang mencoba mengintimidasi Muhammad, maka Abi Thalib adalah orang yang pertama yang datang untuk membelanya. Wahai orang-orang Quraisy, jika kau berani menyentuh keponakanku bernama Muhammad, maka langkahi dulu mayatku. Betapa besar pengorbanan Abi Thalib terhadap Muhammad. Tetapi di tahun hari tabu, Abi Thalib pamanaku anjeun mangseg sakaratul maut. Rasul diwartosan, Rasul kemudian datang. Abi Thalib didudukkan di dalam pangkuan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Mang, ucapkan olehmu 2 kalimat yang oleh 2 kalimat itu engkau akan selamat di akhirat. Ucapkan olehmu 2 kalimat syahadat." Tetapi di gigireunana aya Abu Jahal jeung Al-Mahjumi. Cek Abu Jahal jeung Al-Mahjumi, "Hei Abi Thalib tong daek. Jangan mau Abi Thalib. Agama yang benar itu agama bapakmu, agama Abdul Muthalib. Jangan kau hianati bapakmu. Tetaplah kau diam pangkuh di dalam ajaran karuhunmu, yakni ajaran jahiliyah." Dugikeun ka pupus Abi Thalib, orang yang begitu berjasa kepada Rasul, orang yang menjadi benteng Rasul, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ibu bapak hadirin rahimakumullah, tentang apakah Islam atau kafirnya Abi Thalib, ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan bahwa Abi Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti menyebutkan bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah syarat Islam.
Padahal dina Johar Tauhidnya cek wakila sartun kal amal wakila bal satrun wal islamasrohana bil amal ihtilaf. Tetapi ada satu orang ulama yang bernama Syekh Ahmad Jaini Dahlan mengarang sebuah kitab namanya Asnail Matalib fi Najati Abi Thalib. Beliau berpendapat bahwa Abi Thalib mati di dalam keadaan iman. Apa yang menjadi landasan? Landasannya adalah karya-karya Syekh Al-Barjanji yang kitabnya sering kita baca, yaitu kitab Al-Barjanji. Kenapa? Satu, ada seorang sahabat namanya Abbas menyaksikan bahwa menjelang wafat Abi Thalib mengucapkan suatu kalimat yang kalimat itu diidentifikasikan sebagai kalimat syahadat. Yang kedua, ada hadis yang menyatakan bahwa Abi Thalib berada di neraka dan disiksa oleh Allah, tetapi dengan seringan-ringannya siksaan. Sementara ulama-ulama sepakat yang namanya siksaan ringan itu bukan diperuntukkan untuk orang kafir, tetapi untuk orang Islam yang bermaksiat. Artinya, andaikan Abi Thalib masuk neraka bukan karena kekufurannya, bukan karena kekafirannya, tetapi karena kemaksiatan yang pernah beliau jalani semasa hidupnya. Dua, bingung Rasul. Telo, yang menjadi kesedihan Rasul, yang menjadi kepedihan Gusti Rasul, pada tahun itu pula Rasul ditinggalkan oleh istri tercinta bernama Khadijah. Pupus Siti Khadijah. Padahal Rasul itu begitu mencintai Siti Khadijah. Sepeninggal Siti Khadijah, Rasul menikah kepada Siti Aisyah, seorang perawan yang cantik, yang ayu, yang samlohai, bakokok, bagodon, bahenonerkom. Tapi ibu tahukah siapa istri-istri Rasul yang paling dicemburui oleh Siti Aisyah? Tiada lain dan tiada bukan adalah Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah telah meninggal. Ini kadang-kadang wanita itu begitu. Tidak bermain logika tapi bermain hati. Padahal rek cemburu kumaha da Siti Khadijah ge geus pupus. Geus teu aya Siti Khadijah ge udah meninggal, tetapi cemburunya tetap tertanam. Jangankan begitu, Bu. Dalam satu riwayat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke alam dunia ini, hanya 2 orang yang hidup. Tidak ada manusia yang lain. 1 Nabi Adam, 2 Siti Hawa. Tetapi tahu gak, Bu? Kalau Nabi Adam pulang malam, Siti Hawa itu nggak enak hati. Laki gue mampir di mana dulu? Padahal nggak ada manusia. Boro-boro rana parawan gue. Wah. Itulah wanita. Jadi jangan aneh bapak-bapak kalau kadang-kadang istri kita itu terlalu overprotective. Karena ayat ini tuh dah. Siti Aisyah gitu, Siti Hawa gitu. Mana komo pamajikan bapak? Yang sekarang banyak janda-janda yang menggoda. Perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda. Istri orang lebih menantang, goblok sih. Dikantunkan ku Siti Khadijah. Siapa Khadijah? Seorang wanita yang kaya raya ketika dinikahi oleh Rasul. Bahkan 2/3 tanah Makkah itu adalah milik Siti Khadijah. Tetapi ketika beliau wafat, ibu-ibu, Siti Khadijah tidak punya kapan. Teboga boeh acan. Teboga kain kapan, kamana harta ada beak. Dipakai naon? Dipakai ngabantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya dia habiskan, tanahnya dia habiskan,
untuk perkembangan dakwah Islam. Dugikeun ka waktos anjeunna bade pupus teu gaduh kain kapan-kapan acan. Nuju anjeunna mangseg beliau manggil putrinya yakni Sayyidatuna Fatimah. Fatimah anakku, ibu rasanya sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu bingung nak, ibu tidak punya untuk kain kapan. Tolong kau mintakan kepada bapakmu Rasulullah, mintakan kepadanya sorban yang biasa dipakai beliau ketika menerima wahyu untuk dijadikan kain kapan olehku. Ma isin nyariosna, ku anjeun we bejakeun ka bapa minta sorban, mama teu wani. Dengan berlinang air mata Siti Fatimah menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, saur emak minta sorban kanggo boeh anjeunna. Kumaha saur Rasul? Wahai Fatimah, pengorbanan ibumu begitu dahsyat, pengorbanan ibumu begitu luar biasa. Masa hanya meminta sorban? Manyangan minta sorban unku. Sampaikan kepadanya, wahai anakku, bahwa ada salam untuk ibumu Khadijah, dan beliau telah menempatkan surga untuk ditempati Khadijah kelak. Termasuk al-mubasysyar bil jannah Siti Khadijah. Awewe seorang istri yang selalu mendukung pergerakan suaminya, yang selalu mendukung dakwah suaminya. Di dalam kitab Al-Busra fi Manaqibil Khadijatil Kubra terdapat sebuah kata-kata fenomenal yang keluar dari mulut mulia Siti Khadijah. Ya Rasul, andaikan aku telah mati kemudian aku dikubur tanah berkalang tanah, tetapi kemudian engkau butuh jembatan guna melintasi sungai, atau kau butuh rakit untuk menyeberangi lautan guna menyiarkan dakwah agama, dan engkau tidak memilikinya, maka gali kuburku ya Rasul, ambil tulang benulangku, jadikan rakit, jadikan jembatan agar dakwah Islam terus berlanjut. Aya diurang awe nu wasiat kitu salakina aya. Marora anu aya oge apa kalau saya meninggal duluan jangan kawin lagi ya. Aya ge kitu urang. Ieu mah tulang benulangna dipasrahkeun. Akhirnya Siti Khadijah meninggal dalam pangkuan Rasul. Rasul menangis, bercucuran air mata sepeninggal istri terkasihnya yakni Siti Khadijah. Bahkan ketika Siti Khadijah mau dimandikan, maka Rasul adalah orang pertama yang memandikan. Ini menjadi dalil untuk para suami. Andai istrinya meninggal duluan, tong sok kalah kariweuh neangan anu denoks ya. Geus larak lirik nempo ka ditu ka dieu, urus heula layon pamajikan. Kangjeng Rasul pun ikut memandikan dan mengkafani Siti Khadijah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun keprihatinan, tahun kepedihan. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa fantastis, bombastis, dahsyat dan fenomenal bernama Isra Mi'raj. Jadi ibu-ibu, kalau saat ini kita sedang sedih, kalau saat ini kita sedang susah, kita merasa kita orang yang paling susah, kita merasa orang yang paling sedih, kita merasa orang yang paling prihatin, maka jangan berkecil hati. Sesungguhnya kita memiliki kesempatan untuk diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda petik. Mohon maaf Bu, saya agak curhat sedikit. Tahun 2019
bulan Rajab. Saya itu lama oleh Allah nggak dikaruniai anak. 10 tahun saya nggak punya anak, Bu. Akhirnya tahun 2019 saya putuskan untuk mengikuti program bayi tabung. Di Bandung saya tinggal kurang lebih 10 hari saat itu. Karena saya ingin punya anak. Itu dekat-dekat bulan Rajab, bahkan sudah di bulan Rajab. Tiba-tiba rumah sakitnya ditutup, Bu. Rumah sakitnya gak mau melayani kami yang ingin punya anak karena fokus melayani orang-orang yang corona saat itu. Hasan Sadikin tutup untuk pelayanan kami. Sedih, Bu. Itu saja tidak. Apalagi ternyata banyak panitia yang sudah mengundang saya untuk ceramah membatalkan dengan alasan keamanan. Tulus aing boga duit. 2 hari. Akhirnya pulang saya ke pesantren. Seminggu dari kepulangan saya, ibu mertua saya meninggal, Bu. Ada saudara saya namanya Haji Fahmi, tentu para alumni tahu. Beliau berbicara kepada saya, Mang mah bener Amul Husni teh. Kunaon kitu? Heueuh cenah eta hayang boga budak rumah sakitna ditutup. Nu kadua eta ceramah loba nu ngabatalkeun. Nu katilu eta emak pupus. Insya Allah Mang akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, itu kata beliau. Dan ternyata betul, Bu. Ketika saya berazam bahwa bulan Muharram saya ingin melanjutkan program bayi tabung, tiba-tiba bulan Hapit istri saya iseng-iseng beli tespek, kemudian pakai tespek, dan alhamdulillah positif hamil tanpa bayi tabung. Teu kudu keluar 100 juta, nu 100 juta aman, alhamdulillah. Kenapa ini saya sampaikan? Tadi kata guru mulia kita, Fa amma binikmati rabbika fahadis. Saya ingin menyampaikan bahwa kita yang sedang bersedih hari ini, kita yang sedang prihatin hari ini, kita yang sedang langsa hari ini, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan putuh untuk kita semua, asal kita bisa bersabar dan meniti tawakal ketika kita menghadapi kepedihan dan kesedihan itu. Mata. Wah, yang nyandung wae opat tuh tadi asup henteu. Yang terakhir, Bu, yang ingin saya sampaikan, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa fantastis, bombastis, wow, dahsyat dan fenomenal. Tentu peristiwa ini memiliki maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Allah rek marentahkeun sholat. Ini adalah istimewanya sholat. Ketika Allah merintahkan zakat, hukum kuturun ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Allah rek merintahkan puasa, cukup kuturun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah rek merintahkan haji, cukup kuturun ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Tetapi ketika Allah merintahkan salat, Gusti Rasul anu langsung dipanggil menghadap anjeun. Ini adalah dilalah yang sangat nyata betapa ihtimam, betapa pentingnya salat. Taroskeun ka pakuwu, antara disuratan ku bupati jeung dipanggil langsung ku bupati, tentu masalah yang lebih penting adalah yang dipanggil langsung oleh Pak Bupati. Punten, kadang-kadang ada ajengan, ada kiai yang ceramah yang bilang bahwa yang namanya sholat itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Maaf, saya kurang setuju. Kenapa? Yang namanya oleh-oleh beuki hakan, teu beuki tinggalkeun, eta oleh-oleh. Hari kemarin siang saya pulang pengajian dari Garut. Pas sampai ke rumah ada anak saya. Kata anak saya, "Buya, apa itu oleh-olehnya?" Cek abdi, tingali we buka kardusna, dibuka we kumanehna teh. Sabda dibuka ditinggalkeun. Nah, sabab eusina wajib da teu beukieun. Coba lamun eusina kinerjoy. Meureun parebut jeung adina. Oleh-oleh beuki hakan, teu beuki tinggalkeun. Salat itu bukan oleh-oleh. Naon tugas, naon kewajiban.
sibuk teu sibuk, salse teu salse, purun teu purun, datang waktu sholat, sholat laksanakeun. Inilah istimewanya sholat. Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat tihangna agama, osok sholat berarti bogen agama, tetapi manakala dia berani meninggalkan sholat, maka hakikatnya dia tidak beragama, walaupun KTP-na Islam. Lebih jauh Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu fil abdi yaumal qiyamah sholah. Ida soluhat soluhal amalu kulluh, wa ida pasadat pasadal amalu kulluh. Amal pertama yang akan diperiksa kelak di hari kiamat adalah sholat. Alus sholatna, alus sakabe amanah, goreng patut sholatna, bajret sakabe amanah. Paduli haji na 25 balik, paduli umroh na 75 balik, sholatna tu waras, wal waras sakabe amanah. Rasul menyatakan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa agama Islam itu didirikan ku 5 tihang, hiji syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji. Saya ambil contoh. Jika gelas ini adalah agama Islam ini didirikan oleh 5 tihang, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji. Kalau ibadah hajinya hilang, apakah Islamnya hilang? Tidak. Islamnya tetap ada, karena mungkin tahun ini beliau belum nisab. Kalau zakatnya tidak ada, apakah Islamnya hilang? Masih ada. Karena bisa saja tahun ini beliau hanya menjadi mustahik, belum menjadi muzaki. Lamun puasa na leugit, na salat na leugit, na agama na leugit, aya keneh. Sabab bisa wae tahun ayeuna maena keur gering atawa keur musafir, tetapi lamun salatna eueuh, Islamna murad, Islamna hancur. Jelas sabda Rasul, as-sholatu imaduddin, salat teh tihangna agama. Timbul pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa Islam itu didirikan oleh 5 tihang, tetapi kenapa sholat yang menjadi tihang agama? Jawabannya, sebab sholat mencakup rukun Islam yang 5. Tahun rukun Islam 5 teh hiji syahadat, 2 sholat, 3 4 5. Kita lihat, apakah dalam sholat ada syahadat? Ada. Iraha syahadat keur sholat. Kapan do? Ketika kita ucapkan tasyahud, aya syahadat di dieu. Apakah dina sholat aya zakat? Aya. Ari zakat teh naon? Ari zakat teh susuci, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha. Cik ari sholat teh susuci heula sah henteu. Berarti dina sholat aya zakat. Aya puasa dina sholat, aya. Ai keur sholat kanyat barang hakan. Boleh makan, Bu? Berarti harus puasa. Cek dina sapina kulluma yubtilus saum yubtilus sholat. Sakabeh nu ngabatalkeun puasa eta ngabatalkeun sholat. Berarti dina sholat aya puasa. Apakah dalam sholat ada ibadah haji? Ada. Cek Bu, rukun haji yang pertama naon? Rukun haji nu kahiji naon? Aku mau berangkat rukun haji lu nyaho. Ajan berangkat kan itu ngaripukeun batur. Dan nu nyaho ilmuna. Nabi teh kan itu lain kala maca talbiyah kala kaleweh. Tuh ripuh. Mataku usahakeun lamun rek kajian rek umroh teh kudu keur ngora keneh ulah geus kolot. Kudu keur ngora keneh. Geus kolot mah ngaripukeun pembimbing sia. Euy ngamari terakhir tahun 2018 mawa jamaah 78 urang kersakeun lobana teh aki-aki jeung nini-nini. Napi teh ka Mekah eta si aki lain kala ka maca talbiyah kala kaleweh. Cek uing teh ki daripada leweh mending maca talbiyah.
tungtun acenah ku jang ajengan ditungtun ku labbaik Allahumma labbaik jeung si Aki labbaik labbaik ai cek aing teh sia nu lebay mah hoyong ibu ka Mekah hoyong ingin ke Mekah ingin ngeus daftar bohong berarti sia nyebut hayang ka Mekah hari daftar acan udah daftar heula hari yang ka Mekah mah kakara bisa init daftar mah moal init tuh dah cenah berat syaratna ceuk saha syarat ka Mekah berat syarat ka Mekah ngan 5 Bu andai ibu punya yang 5 ini ibu bisa berangkat ke Mekah mana 1 ibu harus punya KTP boga henteu eta boga tuh tinggal lopat deui 2 ibu kudu boga kartu keluarga boga henteu eta boga tuh tinggal 3 deui nya ibu kudu boga surat nikah boga henteu eta boga tinggal 2 deui ibu kudu boga surat keterangan domisili di RT RW boga henteu eta boga tuh tinggal hiji deui ibu kudu boga duit 25 juta boga henteu tenang yang 4 saja bisa kita kumpulkan apalagi cuma 1 lagi sing optimis gede hati ke Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya berangkat ke Mekah itu bukan hanya gara-gara nisob saja, tetapi gede-gede nama nasib. Tahun 2017 Tahadus Bidimat simkuring ngalaksanakeun hajian bareng jeung jamaah urang Ciamis ngaranna Ma Icih. Ayeuna mah geus jadi haji Icih. Lamun di geroan Ma Icih teu ngalieur. Ma Icih, jong-jong we. Ma Icih, jong-jong we. Ma Icih, kakara ngalieur cik sia teh make haji atuh udah ka Mekah teh mahal. Ma Icih Bu, tahu gak pekerjaan Ma Icih? Ma Icih itu seorang penjual kangkung. Isuk-isuk dagang kangkung, sore-sore dagang kangkung, tapi ku bener na niat dina hatena manehna bisa berangkat ke Mekah. Bareng jeung simkuring ayeuna jadi haji Icih. Uing kaget Bu. Atuh sabaraha batina dagang kangkung sabaraha? Moal badag. Uing nanya, "Ma, eta kumaha cara nama haji tiasa berangkat ke Mekah padahal pada melanmangan seukur dagang kangkung ari jang haji pan dijual jeung kebona aingan bisa berangkat ke Mekah haji Allah cek Bu acan-acan oge berangkat ke Mekah sing nyaho-nyaho rukuna atuh sia. Rukun yang pertama ketika kita melaksanakan ibadah haji adalah ihram. Pertanyaanna ketika kita sholat aya ihram teh? Aya ngaranna takbiratul. Jadi atuh jadi dina sholat aya syahadat, dina sholat aya zakat, dina sholat aya puasa, dina sholat aya ibadah haji sehingga tidak berlebihan. Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat tiangna agama. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika ibu belum mampu melakukan ibadah haji, ketika ibu belum mampu melakukan zakat, ayo we saumur-umur jadi mustahik. Ketika ibu belum melaksanakan ibadah saum, da pagaweana teh unggal puasa gering deui. Maka minimal mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Jelas sabda Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat teh mi'rajna naikna jalmi anu iman. Hadirin rahimakumullah, cekaplah sakitu ngajimanya. Tadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bil khusus kepada para alumni adalah tentang berkhidmat. Punten lain nabuh naon teh ngaranna teh lain jadi tikukur lain nabuh diri sorangan Bu sabenerna mah simkuring teh teu purun ka Tangerang teh naon sababna keur pinuh job di ditu oge tiba-tiba kudu ka dieu wios teu naroskeun oge poe kamari simkuring di Brebes bada magrib bada duhur di Banyar peutingna di Kawali ayeuna kudu ka dieu engke peuting kudu aya di Garut. Teu purun sebenarnya mah. Nu kadua amplopna sok leutik di Tangerang teh. Kecuali lamun di Kiai Rohili eta mah siap diulam deui ge. Oh da aing sare dibere hotel ku Kiai Rohili mah.
balik dibere duren